Halo semuanya, setelah sebelumnya kita belajar ya mengenai bagaimana berjualan menggunakan toko online, nah mulai modul sekarang seterusnya kita akan belajar lebih detail mengenai pemasaran digital. Nah untuk modul 7 ini kita akan belajar mengenai ragam pemasaran digital. Nah di modul ini teman-teman akan memahami ya pentingnya ruang lingkup serta ragam media pemasaran digital bagi bisnis. Oke, mungkin teman-teman bingung nggak sih bagaimana pemasaran di platform digital yang efektif ya? Karena mungkin kebanyakan itu sulit untuk atau mungkin kurang efektif dalam melakukan pemasaran di platform online. Nah, makanya di modul ini kita akan coba membahas ya. Pertama, mengapa sih pemasaran digital juga media sosial itu penting? Nah, karena terdapat data ya bahwa sekitar 5,3 miliar atau 66% populasi dunia itu menggunakan internet gitu. Nah, teman-teman juga bisa lihat bahwa 210 juta penduduk Indonesia itu juga sudah aktif menggunakan internet. Dan kalau kita lihat bahwa di Indonesia itu terjadi penambahan sekitar 35 juta dari semula 170 juta pengguna internet, sekarang bertambah ya lagi di Indonesia sehingga makin banyak pengguna internet di Indonesia. Maka dari itu setiap tahunnya selama 5 tahun berturut-turut pengguna internet dan sosial media secara global terus meningkat ya. Maka dari itu ini peluang besar bagi kita semua untuk bisa terus memasarkan dengan platform digital secara lebih efektif. Nah, apa sih itu sebenarnya ruang lingkup pemasaran digital? Jadi pemasaran digital adalah aktivitas pemasaran yang dilakukan melalui media internet atau online yang diakses melalui handphone atau melalui komputer atau laptop. Lalu juga pemasaran yang efektif merupakan proses memberitahu konsumen hingga intervensi menjadi transaksi. Sehingga penjualan kita selanjutnya akan terus ya meningkat dan juga harus dilakukan menggunakan inovasi. Nah teman-teman kalau kita lihat menggunakan gambar ya, sebenarnya ada 4 komponen penting dalam pemasaran digital. Nah pertama itu ada namanya promosi dan branding ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa ya untuk coba melakukan terus-menerus memberitahu produk kita kepada konsumen, juga kita meyakinkan untuk mereka membeli. Dan terakhir juga kita membangun image positif. Ya. Nah kalau kita ke atas lagi, poin kedua terpenting adalah komunikasi dengan pelanggan. Nah di sini kita mencoba nih komunikasi, bagaimana sih caranya untuk membuat konsumen tertarik untuk sampai pengen tahu, bertanya ya, sampai ingin membeli. Lalu juga kita di sini juga mencoba untuk membangun hubungan dengan para pelanggan. Nah kalau ke atasnya lagi ya, itu ada poin penting yaitu berjualan. Nah di sini teman-teman sudah saatnya kita berjualan produk ya, dan kita jangan sampai konsumen itu batal membeli. Jadi kita coba turunkan resiko apa yang membuat mereka batal dan kita terus-menerus tingkatkan transaksi kita. Nah lebih ke atas lagi itu ada poin paling penting mengenai inovasi berbasis masukan pelanggan. Ya di sini teman-teman coba terus kelola ya keluhan atau komplain dari para pelanggan, itu bisa lihat dari ulasan, dari rating. Kemudian kita juga coba untuk jaga konsumen loyal kita, karena konsumen loyal tersebut itu sangat penting untuk bisa kita terus membuat bisnis online kita makin besar. Nah teman-teman, kita sudah tahu ya bahwa memang penting sekali pemasaran digital dan juga kita harus tahu nih makanya nih, terdapat berbagai macam ragam media digital saat ini. Nah, pertama, ya ragam ini ada namanya media pameran online. Nah, di sini teman-teman, sifatnya kita hanya sebagai pamer mengenai profil usaha kita, katalog kita, foto produk kita, kemudian kita juga mengenai aktivitas usaha, testimoni pelanggan, penghargaan, dan lain-lain. Kita juga di sini bisa mengumumkan berbagai promosi ya, dan juga kuis-kuis berhadiah, dan sebagainya. Contoh media ini ya, itu pertama media sosial seperti Facebook, Instagram ya, Twitter atau X, lalu juga TikTok ya, Snapchat, Pinterest. Kita juga bisa melakukan ini di website kita ya. Ini bisa pakai Google My Business, kita bisa buat memakai Wix, bisa memakai WordPress dan lain-lainnya. Ragam kedua adalah media komunikasi. Di sini sifatnya adalah kita komunikasi ya kepada pelanggan. Kita bisa mengirim pesan-pesan penawaran harga atau produk terbaru. Kita juga bisa melakukan penagihan, katalog, ya, promo-promo. Kita juga bisa berdiskusi dengan pelanggan ya mengenai produk, mengenai pesanannya.
kita di sini juga bisa harus mengelola bagaimana menerima dan merespon terkait kritikan atau komplain. Contoh medianya apa aja? Di sini ada email, ada WhatsApp, ada Line, ada Facebook, ada DM Instagram, ada Google Hangout dan lain-lainnya, teman-teman. Ragam selanjutnya adalah media berjualan. Di sini sifatnya ya kita menampilkan katalog produk yang lebih rinci ya. Di sini kita juga menjelaskan bagaimana deskripsi produk kita secara detail dari foto, ukuran, warna, bahan baku dan lain-lainnya. Dan pastinya untuk memudahkan konsumen memilih produk sehingga dia langsung meneruskan untuk masukkan produk ke keranjang belanja. Nah, contoh media di sini adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Zalora, Zilingo, ya, GrabFood, GoFood dan lain sebagainya. Nah, ada juga nih sekarang media pembayaran. Di sini sifatnya media ini menyediakan fitur-fitur untuk konsumen memudahkan ya dalam pembayaran dan juga konfirmasi pembayaran serta melakukan tracking pengiriman. Nah, contoh medianya di sini ada mobile banking, ada juga berbagai aplikasi dompet digital seperti GoPay, OVO, ya, Link Aja, Dana, dan juga lain-lainnya. Nah, banyak banget ya teman-teman ya mengenai ragam media yang kita bisa pilih. Nah, coba kita pilih ya, bagi apa sih media sosial yang sesuai. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat ya, misalnya teman-teman mau milih Facebook, Facebook tersebut memang memiliki user yang paling terbesar gitu. Bahkan kuartal 2 2022 itu udah ada 2,92 miliar usernya. Di Indonesia sekitar 202,2 juta pengguna. Nah, kalau karakteristiknya Facebook ini di Indonesia itu masyarakat umum, berbagai kalangan, rentang usia, komunitas juga ada di situ, dan juga di sini juga terdapat ruang untuk pamer foto video ya. Nah, bagaimana dengan Instagram? Instagram juga cukup besar, usernya ada 2 miliar. Dan di Indonesia sendiri sekitar 97 juta pengguna, teman-teman ya. Nah, kalau karakteristiknya di Instagram itu cenderung kalahkan lebih muda gitu. Jadi milenial, Gen Z itu pakai Instagram. Nah, Instagram juga lebih dominan menggunakan foto-foto dan video gitu. Narasi juga lebih pendek daripada Facebook. Nah, kita juga tahu sekarang ada TikTok yang lagi booming juga. Ini usernya ada 1,53 miliar. Kemudian di Indonesia ada sebanyak 99,1 juta ya. Jadi bisa jadi konsiderasi juga. Karakteristik penggunanya di TikTok itu masyarakat umum juga, tapi mungkin lebih sekitar muda juga ya. Dan di sini lebih menampilkan video-video yang pendek ya daripada video-video yang panjang. Untuk terakhir ada Twitter atau X. Ini teman-teman di sini ada 237 juta pengguna di dunia. Kemudian juga di Indonesia ada 18,4 juta pengguna. Karakteristiknya di sini lebih ke kalangan profesional teman-teman ya, yang ingin mengekspresikan pendapat melalui tulisan pendek. Nah, ini juga ada SMS marketing, jangan lupa ya untuk juga manfaatin SMS, karena di sini dengan SMS marketing juga kita bisa lakukan promosi dan kita juga bisa menjangkau berbagai macam konsumen. Dan sekarang juga kalau media komunikasi yang paling sering digunakan adalah WhatsApp ya, tapi WhatsApp lebih sifatnya komunikasi informal ya, biasanya digunakan untuk melayani konsultasi atau diskusi langsung. Tapi di sini juga WhatsApp sudah menyediakan ya berbagai fitur-fitur balasan secara otomatis seperti fitur chatbot. Lalu juga di sini juga WhatsApp sekarang bisa menyediakan katalog produk dan juga bisa memamerkan produk melalui status juga gitu kan. Sehingga bisa juga digunakan untuk promosi, layanan keluhan, dan sebagainya. Di sini kita juga bisa menggunakan ya direct message Instagram, Facebook untuk bisa komunikasi langsung kepada konsumen. Dan juga jangan lupa ada email, karena email juga masih banyak orang yang memakai, tapi sifatnya lebih formal teman-teman ya. Dan juga di sini kita bisa melakukan konfirmasi lagi mengenai promosi, pembayaran sebagai notifikasi. Nah, bagaimana dengan media berjualan? Kita mesti pilih juga ya. Nah, di sini ada berbagai penjelasannya. Pertama, ini ada Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Itu sifatnya lebih ke arah bisa B2B, B2C, ya, C2C. Ini juga lebih general sifatnya. Ini ada gratis, tapi juga ada tambahan ads-nya. Lebih sifatnya marketplace, jadi mempertemukan transaksi antar penjual dan pembeli. Dan masyarakat juga lebih umum ya, sekitar 14-50 tahun. Nah, kalau untuk kedua ada dari Traveloka, ya, tiket.com itu sifatnya lebih penjualan mengenai tiket dan juga hotel ya. Ada juga Sociola dan juga Sephora, ini lebih ke arah produk-produk perawat
tubuh dan kecantikan. Tapi ada juga bagi hasilnya teman-teman ya. Ada juga Zalora dan Berrybenka, ini sifatnya lebih ke kategori fashion. Di sini juga ada tarifnya sekitar 20-28% dari setiap penjualan. Ada juga Sayur Box, ini sifatnya kategori lebih ke arah pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Ada juga bagi hasil di sini teman-teman. Ada juga di sini contohnya Zomato, ini lebih sifatnya kuliner dan juga tapi ini gratis teman-teman ya. Nah, kita juga bisa ada Gojek, Grab. Ini sifatnya lebih ke arah transportasi, makanan, jasa. Tarifnya 20-25%. Dan juga ada TikTok Shop yang baru teman-teman ya, bisa dicoba juga. Ini sifatnya lebih luas teman-teman. Dan juga biaya adminnya nggak terlalu besar ya, sekitar 2,7%. Dan ini bisa juga dicoba untuk sebagai marketplace. Nah itu teman semua, jadi kita sudah bisa lihat ya, berbagai macam ragam media dari komunikasi dan juga media berjualan. Banyak sekali yang sudah tersedia, nah sekarang tinggal teman-teman pilih nih, kira-kira media digital marketing mana ya yang tepat untuk kita semua. Dan kita juga harus sesuaikan dengan profil usaha dan juga profil customer kita, sehingga kita bisa lebih efektif dalam melakukan digital marketing. Sekian modul kita kali ini, semoga dari modul ini teman-teman bisa lebih paham ya, bagaimana melakukan pemasaran digital dengan cara lebih efektif. Nah, modul berikutnya jangan lupa untuk diteruskan karena di situ kita akan coba lebih lanjut belajar ya bagaimana untuk mempersiapkan berbagai konten dan juga aset-aset digital. See you, thank you semuanya.